Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan pertama tentang klasifikasi serat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang penggolongan serat atau klasifikasi serat berdasarkan sumbernya dan bentuk dari seratnya serta sifat-sifat serat. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat-sifat serat secara terperinci. Agar serat memenuhi syarat untuk dapat dipintal atau dapat digunakan sebagai bahan tekstil, maka serat harus memiliki beberapa sifat, yaitu A. Perbandingan panjang dan diameter. Serat yang panjang dengan sendirinya mempunyai permukaan yang lebih luas, sehingga gesekan di antara serat-seratnya juga lebih besar. Oleh karena itu, serat tidak mudah tergelincir dan benangnya menjadi lebih kuat. Dengan demikian, serat-serat dengan panjang tertentu mempunyai kemampuan untuk dapat dipintal atau daya pintal tertentu pula. Penentuan panjang serat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penentuan panjang serat dengan tangan. Penentuan dengan cara ini banyak dilakukan untuk menentukan panjang stapel serat kapas dalam perdagangan, mengingat cara ini dapat dilakukan dengan cepat. Cara ini biasa dilakukan dengan hand stapling, dan panjang serat yang dihasilkan disebut staple length. Berikut gambar penentuan panjang serat dengan tangan. 1. Penentuan panjang serat dengan alat. Penentuan dengan cara ini banyak dilakukan untuk pengontrolan panjang serat selain kapas. Alat yang digunakan adalah bar sorter. Akan tetapi dengan menggunakan alat ini, waktu pengujiannya lama. Sedang yang halus paling cepat dengan menggunakan alat fibrografik. Berikut gambar alat bar sorter yang terdiri dari dua bagian, yaitu nomor 1 bagian atas sisir atas dan nomor 2 bagian bawah yaitu sisir bawah. Sementara alat fibrograf atau fibrografik jauh lebih cepat. Berikut gambar contoh alat fibrograf. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Kita lanjutkan. Serat harus mempunyai perbandingan panjang dan diameter yang besar agar dapat dipintal. Untuk serat tekstil, perbandingan panjang dan diameter minimum 1:200. Sedangkan apabila serat yang digunakan sebagai tekstil pakaian, perbandingan panjang dan diameter yang dimilikinya harus lebih besar dari 1:1000. Tabel di bawah menunjukkan beberapa contoh perbandingan panjang dan diameter dari serat. Dimulai dari serat kapas, panjangnya 25 mm, diameternya 17,5 mikron, sehingga perbandingan panjang per diameternya 1:1400. Dan berikutnya serat wol, sutra, rami, jute, flek, dan sisal bisa dilihat pada tabel berikut ini. Perbandingan panjang dan diameter yang besar bertujuan
untuk mendapatkan sifat fleksibel dari serat sehingga memudahkan saat akan dipintal menjadi benang. Sifat yang kedua yaitu kehalusan serat. Sifat yang khas dari serat adalah bentuknya yang halus. Yang dimaksud halus di sini adalah benda yang sangat kecil, sehingga istilah kehalusan pada serat tekstil menunjukkan besar kecilnya diameter serat. Selain perbandingan panjang dan diameter serat, kehalusan juga mempengaruhi fleksibilitas dari benang atau kain yang dihasilkan. Besar kecilnya diameter serat dapat dinyatakan dengan ukuran yang dikenal dengan istilah denier dan tag. Kedua istilah ini menyatakan perbandingan berat serat setiap panjang tertentu. Yang dimaksud dengan denier adalah menyatakan berat serat dalam satuan gram setiap panjang 9.000 meter. Sedangkan teks menyatakan berat serat dalam satuan gram setiap 1.000 meter. Sebagai contoh, ada serat A mempunyai panjang 27.000 meter. Ketika ditimbang beratnya sebesar 27 gram. Maka serat tersebut memiliki kehalusan sebesar 9 denier. Hal ini dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut. Untuk panjang 27.000 meter, serat A memiliki berat 27 gram. Berarti serat tersebut bila panjangnya 9.000 meter maka beratnya sebesar 9 gram. Sehingga kehalusannya jika dinyatakan dalam denier adalah 9 denier. Jika kita ingin dinyatakan dalam rumusan matematika, perhitungan serat dalam denier dapat dinyatakan dengan denier sama dengan 9.000 dibagi panjang serat dalam meter dikali berat serat dalam gram. Dan jika ingin dinyatakan kehalusannya dalam teks, bisa dinyatakan dengan rumus matematik sebagai berikut. Teks sama dengan 1.000 dibagi panjang serat dalam meter kali berat serat dalam gram. Artinya, serat A tersebut ingin dinyatakan kehalusannya dalam teks. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan perhitungan yang sama seperti di atas. Jika serat A tersebut memiliki panjang 27.000 meter dan mempunyai berat 27 gram, berarti serat tersebut jika memiliki panjang 1.000 meter memiliki berat sebesar 1 gram. Artinya dapat dikatakan kehalusannya sebesar 1 teks. Sifat yang ketiga dari serat yaitu kekuatan dan mulur. Serat tekstil harus memiliki kekuatan yang memadai. Hal ini disebabkan saat proses misalnya pemintalan, pertenunan, pencelupan maupun saat pemakaian serat mengalami beban berupa beban tarik. Kekuatan serat tekstil atau disebut tenacity menyatakan kemampuan serat untuk menahan beban tarik. Kekuatan dalam serat tekstil dinyatakan dalam satuan gram per denier. Sebagai contoh, ada serat B mempunyai kekuatan atau tenacity sebesar 2 gram per denier. Artinya serat B tersebut jika kehalusannya sebesar 1 denier, maka serat B tersebut mampu menahan beban sebanyak 2 gram. Jika dalam pembuatannya ternyata serat B tersebut dibuat dengan kehalusan 10 denier, maka serat tersebut mampu menahan beban sebesar 20 gram. Contoh lain,
Serat C memiliki kehalusan sebesar 25 denir. Ketika diberi beban, ternyata serat tersebut putus saat beban tarik mencapai 75 gram. Maka kekuatan tarik serat tersebut adalah sebesar 3 gram per denir. Ulur serat merupakan kemampuan serat bertambah panjang ketika ada beban tarik yang dialami serat tersebut sebelum putus. Oleh karena itu, istilah mulur seringkali dinyatakan dalam mulur saat putus dengan satuan persen, yang menunjukkan pertambahan panjang sebelum putus dibandingkan panjang awal. Contoh, serat A dilakukan uji tarik dengan alat yang memiliki jarak jepit antara penarik sebesar 7,5 cm. Ternyata serat tersebut setelah mengalami perpanjangan sebesar 0,3 cm, maka serat tersebut mempunyai mulur sebesar 4%. Coba Anda hitung dari mana mendapatkan angka 4% tersebut. Sifat mulur serat tekstil sangat berguna mengingat banyak sekali beban tarik yang dialami serat pada proses-proses dari pemintalan, pertenunan, sampai proses penyempurnaan. Jika serat tekstil mempunyai mulur yang kecil, maka ketika ada beban tarik yang kecil pun serat akan mengalami mudah putus, sehingga kurang baik digunakan sebagai serat tekstil pakaian. Sifat serat tekstil yang keempat adalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan untuk kembali ke posisi semula dari serat tekstil segera setelah beban tarik dihilangkan. Sifat ini sangat penting pada bahan tekstil. Jika elastisitas suatu serat tekstil baik, maka stabilitas dimensi dari bahan yang dihasilkan akan baik pula, sehingga bahan tekstil tidak mudah kusut. Yang kelima, sifat dari serat tekstil adalah kandungan kelembaban atau moisture regin. Yang dimaksud dengan kandungan kelembaban atau moisture regin adalah kemampuan serat tekstil untuk menyimpan uap air dalam kondisi ruang yang standar. Kandungan kelembaban suatu serat tekstil dinyatakan dengan moisture regin atau MR pada bahan. MR menyatakan kandungan uap air pada bahan dibandingkan berat bahan pada kondisi setelah dikeringkan. Seperti dapat dilihat pada rumus di bawah ini. MR sama dengan berat basah dikurangi berat kering dibagi berat kering dikali 100%. Beberapa serat mampu menyerap uap air lebih banyak dibandingkan serat yang lain. Serat-serat yang mampu menyerap uap air lebih banyak disebut serat yang higroskopis. Sifat higroskopis ditentukan oleh struktur molekul dari seratnya. Serat selulosa karena mempunyai gugus hidroksil cukup banyak menyebabkan serat selulosa bersifat higroskopis. Sifat higroskopis dari serat menyebabkan kain yang dihasilkannya nyaman untuk dipakai. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai moisture regin beberapa serat, dimulai dari serat wool, rayon viskos, sutra, kapas, nilon, dan polyester. Bisa dilihat bahwa yang tertinggi kandungan airnya atau MR-nya yaitu serat wool di angka 15%, dan yang terendah yaitu polyester di angka 0,4%. Selain beberapa sifat serat di atas, seperti perbandingan panjang terhadap diameter, kehalusan, kekuatan dan mulur, elastisitas, serta kandungan kelembaban, ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga mengenai serat, di antaranya 1.
berwarna putih dan mudah dicelup. 2. Tahan terhadap serangan jamur. 3. Tahan terhadap sinar panas. 4. Tidak mudah terbakar. 5. Tidak mudah meneruskan pembakaran. 6. Mudah dicuci dan tidak mudah rusak dalam pencucian. 7. Murah dan jumlahnya cukup banyak. Demikianlah pembahasan kedua untuk materi pelajaran pengetahuan bahan tekstil, materi tentang serat, klasifikasi serat dan jenis-jenis serat tekstil. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini kita memperoleh manfaat dari ilmu yang kita bahas. Untuk tugas silakan buka di Google Classroom dan slide ini akan Bapak lampirkan di Google Classroom juga selain dari channel YouTube SMK Piramida. Demikianlah pembahasan materi kedua mengenai serat tekstil. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.